Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Adalah seorang Abd bin Bishr, pria tampan yang istimewa. Akhlaknya sangat mulia, cerah rohaninya, dan ia adalah orang yang sangat berjasa pada kemenangan umat Islam pada perang Zamamah masa Abu Bakar As-Siddiq. Pribadi ini, sahabat Quran semuanya, dalam sejarah tertulis memiliki komplitnya kepribadian istimewa. Sebagai seorang abid, hamba Allah yang taat, sholatnya amat khusyuk luar biasa. Bacaan Qurannya sangat nikmat didengar atau diperdengarkan pada orang lain. Kecintaannya kepada zikir membuat lisannya tidak pernah kering dari bacaan-bacaan kalimat thayyibah itu. Saat menjadi panglima perang, dia angkat senjata dengan sangat berani, paling depan dalam memerangi musuh-musuh Allah. Ketika ia menjadi seorang pemimpin, maka ia seorang yang cakap, berbobot, amanah, dan mampu mensejahterakan rakyatnya, memberikan keadilan bagi para pencari keadilan yang istimewa. Bermula, seorang pemuda berkulit putih, tampan, menjadi idolanya masyarakat Madinah. Hatinya bergetar, rasa ingin tahunya mencuat kuat mendengar kabar ada ajaran Islam yang didakwahkan ke kota dia. Kota Madinah yang kala itu bernama Yasrib. Pemuda yang bernama Abd ini segera mencari tahu. Alhamdulillahirabbil alamin, ia dipertemukan dengan sama-sama pemuda yang sama-sama tampan dan sama-sama berhati mulia, tampak di paras mereka yang bercahaya dan gembira. Dai dari Quraisy bernama Mus'ab bin Umair. Dari Mus'ab lah Abd bin Bishr mengenal Islam. Dari Mus'ab lah Abd belajar Al-Quran. Dasarnya suaranya lantang, kuat, dan merdu, menjadikan ia sangat disukai bacaan Qur'annya dan seringkali menjadi pemimpin dalam sholat di kalangan para sahabat. Nah, bahkan suatu hari Nabi Muhammad pernah takjub dengan suaranya. Masjid Nabawi kan rumahnya Nabi berdempetan dengan masjid, ya kan? Nah, ketika satu hari Abd membaca Al-Quran dengan keras dan merdu, suara empuknya itu didengar oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi kemudian bertanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, siapa orang itu? Apakah dia Abd bin Bishr?" Lalu Aisyah mengatakan, "Benar baginda Nabi." Nabi dengan senyum dan ungkapan tulusnya mengatakan, "Semoga Allah mengampuni Abd bin Bishr." Artinya apa? Nabi ridho. Ada peristiwa yang cukup aneh, menakjubkan. Hampir-hampir saya tidak percaya dengan peristiwa ini. Tetapi dalam riwayat sejarah disebutkan kisah istimewa itu. Apa itu? Ketika perang Zatul Riqa telah berlangsung dengan kemenangan gilang gemilang umat Islam, maka sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sendiri berjalan pulang ke arah Madinah. Ketika mereka sedang istirahat di sebuah lembah, Nabi memutuskan untuk memilih siapa di antara para sahabat yang akan menjadi penjaga malam yang ribat, menjaga kondisi keadaan umat yang sedang beristirahat, pasukan tempur yang kelelahan atau mau mengobati luka itu. Maka Nabi bersabda, "Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang akan berjaga malam ini?"
ada dua pria yang dipersaudarakan Nabi sejak mula, yaitu Amr bin Yasir dan Abbad bin Bishr. Abbad mengangkat tangannya. Saya Rasulullah. Begitu dengan Amr. Saya Nabi. Oleh Nabi dipersilahkan mereka menjaga, sedangkan yang lainnya tidur, mengobati luka, melepaskan lelah, dan mempersiapkan perbekalan untuk pulang ke Madinah. Malam segera tiba. Dalam penjagaan itu, dua sahabat membagi tugas masing-masing, membagi giliran jaganya. Wahai Amr, siapa di antara kita yang akan duluan menjaga dan siapa yang akan tidur duluan? Amr mengatakan, saya Abbad yang akan tidur duluan. Kau berjaga awal ya? Baiklah, saya berjaga awal. Maka tak lama kemudian rebahlah Amr bin Yasir. Dia menggunakan selimutnya, tertidur dengan lelap karena kelelahan yang amat sangat akibat perang dan perjalanan jauh. Tatkala Abbad sedang istirahat, dia merasakan udara yang sangat dingin, bintang gemintang yang sangat indah berkilauan menjadi saksi. Angin yang semakin lama semakin mengelus-elus badan, wajah, dan rambutnya. Ia putuskan untuk sholat malam hari itu. Kembali ia ingin menikmati munajat pada Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Orang soleh selalu berbicara dengan Allah, bukan sekedar berbicara tentang Allah. Inilah Abbad. Abbad pun mulai sholat. Setelah ia wudu, Allahu Akbar. Dia nikmati setiap ucapan-ucapannya, setiap huruf-hurufnya, hingga ia larut dalam bacaan yang indah yang ia ungkapkan untuk Allah dengan surah Kahfi yang menjadi surat kesayangannya. Namun dari arah kota musuh ada seorang pria yang dengan wajah marah naik kuda dengan sangat cepat, hatinya penuh dendam. Hiya! Ia marah besar, kenapa? Kaumnya kalah oleh Nabi Muhammad dan pasukannya. Lalu istrinya ditawan oleh pasukan Islam. Ia bersumpah, istriku sudah ditawan oleh orang-orang Islam Madinah. Aku bersumpah akan kubunuh Muhammad, kuhancurkan pasukannya, paling tidak kurukai di antara mereka. Ya! Pria itu berani dengan sendiri mengejar pasukan Muhammad. Ketika ia sampai di dekat tempat istirahat Nabi, maka ia melihat ada seorang yang di ujung jalan sedang sholat. Ia yakin, ini pasti tempat Muhammad sedang beristirahat dengan pasukannya. Siapa itu orang yang sholat? Maka ia segera berdiri, kemudian mengambil busur dan anak panah dilemparkan ke tubuh seseorang yang sedang menegakkan sholat malam itu. Melesatlah panah menancap di badan Abbad bin Bishr, si penjaga malam. Apa yang terjadi? Sempat terhuyung, panah pun dicabut oleh Abbad dengan sabar. Dan apakah ia tumbang? Tidak. Abbad tidak tumbang, tidak jatuh atau mengeluh. Panah dicabut, ia letakkan, dan ia kembali melaksanakan sholatnya, meneruskan kalamullah yang ia baca. Orang kafir ini makin penasaran, makin mendongkol, makin marah ya. Siapa laki-laki ini? Aku lihat tepat sasaran, tapi kenapa ia nggak roboh? Diambil anak panah yang berikutnya. Ia tarik dengan amat kuatnya, sehingga tangannya bergetar. Ia lepaskan dengan cepat. Shup. Menancaplah di tubuh Abbad bin Bishr yang kedua. Shup. Abbad bin Bishr selaku manusia biasa merasakan sakit. Darah mengucur, kemudian membasahi kaki dan pakaiannya. Ia cabut kembali, ia letakkan. Hingga terulang 3 anak panah menancap di badannya. Semua dilepaskan, kemudian ia teruskan sholatnya. Saat ia selesai sholat sunat, ia kemudian merangkak karena lemas dan sakit, membangunkan Amr bin Yasir. Amr, saatnya kau berjaga. Kita gantian.
Waduh, Amr sangat merasa bersalah. Abed, Abed, kenapa kau bangunkan aku ketika anak panah itu menembus di badanmu? Abed, kenapa kau diam saja? Apa jawaban Abed? Dengan senyum dan kesabaran yang mengatakan, Amr, aku tidak rela. Nikmatnya aku baca Al-Quran, berbincang dengan Allah, terputus gara-gara 3 anak panah yang menancap di badanku. Lebih nikmat Quran itu, Amr. Jawaban yang tidak kita duga, kita kira. Itulah seandainya seorang telah merasakan halawatul Quran, nikmatnya baca Quran, ia tidak rela melepaskan Quran, bacaan Quran itu kedatipun bahaya atau derita menerpa dirinya. Kisah ini pun belum selesai. Alhamdulillah Abad bin Bisir selamat. Hingga Nabi pun wafat pada kurun waktu berikutnya, di titik puncak prestasi kehidupannya, Abad bin Bisir adalah seorang yang menentukan kemenangan pasukan Islam ketika menghadapi pasukan murtad dari Yamamah yang dipimpin nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Ketika tercerai berai pasukan muslim, Abad tahu Islam bakal kalah karena mereka tidak bersatu, maka ia mengambil peran untuk memimpin pasukan Madinah bersatu dengan orang-orang muslim untuk mengalahkan Yamamah, menaklukkan Musailamah Al-Kadzab. Kenapa? Malam sebelum ia melakukannya, ia bermimpi, pintu surga terbuka bagi pria Quran ini. Kemudian ia masuk ke dalamnya, lalu ditutuplah pintu itu. Sahabatnya mengatakan, itu mimpi yang benar, wahai Abad bin Bisir. Paginya, di atas sebuah bukit, ia mengangkat pedangnya dan berteriak keras, wahai orang-orang Madinah, jangan sekali-kali kau tinggalkan Islam yang mulia ini menjadi hina karena kalah dalam peperangan kali ini. Maju! Tragedi Perang Yamamah telah menggugurkan 70 orang sahabat Nabi penghafal Quran. Di kebun maut matilah Musailamah Al-Kadzab, sang pendusta, termasuk diantaranya adalah yang gugur syahid di kalangan umat Islam adalah Abad bin Bisir dengan badan yang terhias luka karena lembing, karena pedang, karena panah, dan karena pukulan benda-benda keras. Abad telah mendapatkan janji Allah berupa pintu surga yang terbuka bagi penghafal Quran, bagi orang yang senantiasa menghiasi serta membasahi bibirnya dengan Al-Quran. Setiap orang yang dekat dengan Al-Quran pasti orang yang luar biasa. Abad bin Bisir telah menunjukkannya. Mungkin dan semoga saya, kamu, kita semua adalah orang-orang yang merasakan nikmat yang sama, nikmatnya membaca Al-Quran dan menjadi kekasih Allah dengan Quran yang ada kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sahabat Quran, jadilah orang istimewa dengan Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.